Untuk orang yang baru pertama kali mau beli gitar, ya itu yang ngebedain apanya, Vin? Bentuknya. Oh, bentuknya. Bentuknya Nah, ini ya, yang perlu diperhatikan apa gitu ya, pas pas pilih gitar, tahu nih, oh ini gitar layak lah buat. jadi dia agak kecil gitu. Nah, Itu gini, bunyinya pelan-pelan aja. halo Sikle Family, apa kabar? Wah, kita kembali ke sesi kedua bersama Kak Kevin. Kemarin udah latihan, kita udah latihan picking dan juga udah tahu gitar itu anatomi ya, anatomi. Kebetulan kebetulan dokter, calon dokter ya, Kevin ini calon dokter. Mungkin nanti kalau beberapa tahun teman-teman baru nonton video ini udah jadi dokter dia. Ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke sesi yang kedua. Kalau masih penasaran, bisa lihat videonya yang sebelumnya, ya sesi satunya. Nah, sekarang sesi kedua. Gini, banyak orang yang searching-searching nih. Sebelum zaman sekarang kayaknya orang sebelum beli sesuatu pasti searching kan. Ya. Ini mau beli gitar nih, wah pilihnya yang kayak gimana? Sekarang jarang orang langsung ke toko terus nanya. Orang banyak kan searching dulu. Nah, mungkin Kevin bisa kasih masukan nih untuk orang yang baru pertama kali mau beli gitar. Pemula lah istilahnya gitu. Tipsnya. Kalau dari saya, balik lagi tadi sih yang kemarin kita sharing gitu kan, kita mau pakai menggunakan gitar itu untuk apa gitu. Kalau bilangnya untuk fingerstyle lah gitu bilangnya, atau buat mengiringi. Ya, kalau dari saya sendiri, gitar-gitar tersebut ada ada tujuan khususnya gitu. Sekarang di gitar buat mengiringi ya belinya gitar ya, contohnya yang dipegang gitu, pegang Pak Charlie misalnya, bisa dipakai, atau emang lebih dipakaikan untuk bada atau yang skala besar, maksudnya bisa suaranya bisa diamplify, bisa diperbesar. Gitar listrik yang model-model yang paling sering ya Stratocaster atau Telecaster, itu kan ada banyak juga gitarnya ya. Bagi saya satu volt. model Stratocaster nih. Oh, yang kayak gitu berarti modelnya namanya Stratocaster. Iya. Ya itu yang ngebedain apanya, Pin? Bentuknya. Oh, bentuknya. Kalau bentuk dari kayu sendiri ya pasti dengan suara udah pasti beda. Oke. Dengan yang biasa dipilih ya sama orang pemula. Stratocaster dan Telecaster. Jadi agak kotak gitu. Pick up-nya juga beda ya. Kalau yang tadi pick up-nya headstock juga beda tadi. Biasanya ini lebih agak suaranya lebih cempreng gitu lah. cempreng. Jadi kalau emang ya tadi tergantung kalian mau belinya apa. Kalau buat mengiringi ya gitar akustik yang steel string tadi itu disebutkan, ya bisa juga, atau nilon yang ya biasa kita lihat gitu kan. Ya, oke. Tuh. Nah, taruh, ini menarik. Tadi Strato sama Tele, bedanya suaranya itu kalau misalnya digeneralkan untuk musik-musik tertentu, apakah kalau rock nih pakainya apa gitu? Atau apa? Kalau rock sendiri bisa dipakai sebenarnya yang agak tebel gitu, jangan yang terlalu tipis. Kan kalau Telecaster itu terkesannya dia tuh cempreng. Suaranya ya? Twingy, kayak ada
apalah gitu. Saya juga bingung jelasinnya. Kalau yang agak ngerok gitu ya pakai, sebenarnya ada dari Stratocaster itu dia ada perubahan bentuk lagi gitu. Jadi Strat, Super Strat. Yang kayak apa ya? Kayak di belakang itu juga ada tuh kan Stratocaster, tapi nggak Stratocaster banget. Di sini juga kayak gini nih. Oh iya. Tajam gitu kan, lancip gitu. Ini sama ya. Oke. Pickupnya juga ada 2. Nah, kalau gitar sendiri beda-beda pickup juga. Di sini ada single coil yang 1 doang, yang di sini ada humbucker nih. Itu yang 2. Juga ada beberapa pickup lainnya. Terus ada. Kalau rock tuh biasanya pakai gini. Oke. Sip. Nah, yang kalau buat pemula gitu, kan tadi kita udah tahu lah beberapa, ada yang akustik, ada yang elektrik. Yang perlu diperhatikan banget apanya gitu. Kan ada tuh gitar, ya udah beli gitar yang biasa aja lah, yang ini. Terus tahu ya nyesel gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan apa gitu ya, pas pilih gitar, tahu nih, oh ini gitar layak lah buat dipakai latihan gitu. Ya, saya juga pernah dulu gitu, jadi beli gitar ya harga di toko-toko ya apa dibilangnya agak sangat murah gitu. Cuma dari saya sendiri menyesalnya adalah bukan karena apa ya, cuma jadi saya harus beli gitar lagi gitu. Karena suaranya yang dikeluarkan nggak sejajar gitu. Maksudnya misalnya di antara 6 senar itu ada 1 senar yang nggak bisa ditune, jadi nggak bisa on tune. Jadi perlu diperhatikan yang di ujung itu, yang putih-putih di ujung itu perlu diperhatikan. Sejajar ya. Terus di apa ya bilangnya, necknya di gagangnya melengkung apa enggak gitu, itu perlu dilihat. Dilihat dulu ya. Ya, kalau saya pribadi dengan pengalaman saya, beli gitar dengan harga sedikit lebih mahal ya lebih baik daripada kita udah nggak bisa nahan diri untuk membeli gitar gitu. Jadi nanti di saat kita udah memainkan gitar itu ada penyesalan kenapa nggak nabung dulu sebentar untuk membeli gitar yang agak sedikit lebih mahal dibanding gitar yang lebih murah tadi gitu. Oke. Ya, berarti itu mesti diperhatikan juga necknya, terus dituning dulu kalau mau tuning. Ya nggak bisa dituning masalahnya. Takutnya. Ya kan, kalau mau beli gitar makanya kebanyakan gitaris-gitaris itu kalau beli gitar jarang online. Bener ya? Karena dia mesti lihat dulu ininya bagus nggak, necknya, terus dituning fals apa enggak, dia turun-turun apa enggak, ininya apa? Putaran itu apa namanya? Tuning mesin. Iya, tuning mesinnya. Oke, jadi itulah kira-kira yang mesti diperhatikan. Jadi yang terutama sih lihat dulu kebutuhannya apa ya, betul ya? Ya, betul. Dan mungkin bisa dilihat untuk jangka waktu ke depan gitu kan. Jangan bukan oh ya udah buat latihan doang ini, kadang kan gitu ya. Justru malah sayang. Kan sekalian investasi ya kan, kalau mau ya agak mendingan lah gitu kan. Yang sudah ada kredibilitas ininya, tapi tetap harus dicek dulu ya kalau mau beli. Oke, mantap. Nah, banyak yang nanya nih, kan orang banyak ada gitar akustik dan elektrik. Akustik dan klasik. Ini kan banyak orang bilang ini gitar klasik gitu kan, yang nilon. Ini gitar yang string, ini akustik. Bener ya? Iya. Nah, sebenarnya apa yang membedakan secara
garis besarnya gitu. Dan teknik mainnya tuh memiliki signifikan yang berbeda nggak? Kalau secara garis besar, perbedaan kedua gitar tadi ada di senar yang dipakai ya. Kalau senar klasik menggunakan nilon yang bening gitu ya. 1, 2, 3-nya senar 1, 2, 3 bening. Okay. Lapis baja gitu. Nah, kalau yang akustik atau string tadi, dia 6-6-nya senarnya itu baja semua gitu, dilapis udah baja semua, nggak ada yang bening. Kalau secara teknik secara mainkan, saya tergantung balik lagi sih ke penggunaannya. Untuk gitar klasik sendiri ya, secara mindsetnya, bukan mindset, secara pada umumnya gitar klasik itu digunakan ya buat fingerstyle, buat lagu-lagu klasik, lagu-lagu yang ya kita yang nggak ada alat musik lain yang mengiringi gitu. Okay. Terus pertanyaannya, apakah yang gitar akustik nggak bisa? Bisa aja digencering ya? Iya, bisa aja gitu. Nggak ada masalah dengan hal itu, cuma ya pada umumnya, balik lagi pada umumnya kalau gitar klasik dipakai yang fingerstyle, kalau gitar akustik yang buat mengiringi lah. Kayak kita nyanyi gitu di gitar akustik, jarang pakai gitar klasik. Oh, berarti emang ininya lebih lebar ya, jadinya mungkin buat memudahkan si fingerstyle ini ya. Ya. Jadi ininya jarak-jarak antar senar ini lebih lebar dibandingkan yang akustik. Betul. Oke. Tapi sah-sah aja ya, maksudnya gitar klasik dipakai sah-sah aja kan? Sah aja, nggak ada permasalahan. Bisa aja. Oke. Terus ada lagi nggak apa? Kira-kira itu yang paling signifikan? Kalau secara anatomi bedanya adalah nanti ketemunya di bridge sama headstock atau tuning mesinnya. Kalau pada umumnya, kalau gitar klasik, tuning mesinnya itu ke belakang gitu. Dan mungkin pas pasang senar agak sedikit beda kalau dengan akustik. Oh iya. Betul. Ya. Dan juga kalau dia si akustik itu mirip sama gitar listrik, sama. Nah, di bridge-nya kalau si klasik dia diikat gitu kan, diikat bridge di belakang. Yang ini ya, yang ini diikat, ya betul, ini diikat. Kalau dia di akustik, dia tuh kayak ada pinnya. Kalau kita ada tahanannya di bridge-nya. Ada colokannya lah gitu. Iya. Colokan. Nih yang ini nih. Iya. Secara anatomi perbedaannya itu. Jadi nanti mungkin pas pemasangan senar ada sedikit berbeda. Itu sih. Oke, berarti gitu ya. Ada perbedaannya seperti itu, teman-teman. Nanti bisa semakin dipikirkan lagi kira-kira mau beli gitarnya yang kayak apa. Nah, terus kemarin kita belajar picking kan. Kalau buat saya itu kan orang ya bukan gitaris gitu kan. Buat saya semua pick itu sama gitu, bentuknya segitiga, ya udah pakai buat genjreng bunyi gitu. Nah, ternyata ada beda ya, pick itu ada beberapa macam ya, Vin? Kalau pick sendiri dibedakan menurut ketebalannya sih. Ketebalannya, oke. Ada kira-kira yang umum berapa? Ada yang paling tipis sekitar 0,25 mungkin. 0,1 ya, saya juga lupa. Pokoknya ada yang di variasinya adalah tebal dan tipis gitu. Nah, yang tipis sendiri dia itu bisa kayak lentur lah gitu. Kebetulan saya nggak ada. Saya makanya agak tebal semua. Ini yang bisa dilihat ini
Ini ukurannya kalau nggak salah 0,75. 0,75. Dia agak tebel dan nggak bisa ini kan bisa kalau kita Iya. jelek dia ngikut gitu. Nah, saya nggak suka karena Oh. menyulitkan untuk permainan gitu karena tergantung lagi selera gitu kan. Nah, terus ini tadi 0,75, ini ada 1 nih, 1 agak tebel nih. Lebih tebel ya? Nggak bisa nih, ataupun suaranya besi gitu. Nah, kalau ini ada lagi nih, ini 2 Nah, mm. itu mah udah nggak bisa digoyahkan ya? Udah nggak bisa tuh. Emang akliriknya udah susah gitu. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya nggak suka yang terlalu tebel juga karena bisa merusak ya senar gitu kan. Nanti cepet-cepet ganti jadinya. Cuma nggak terlalu tipis juga kalau saya. Ya cukup yang segini 0,75 atau ada yang baru itu dia dari merek kalau nggak salah Jim Dunlop. Nggak apa-apa ya pakai merek ya? Nggak apa-apa lah. Nanti siapa tahu di endorse kan? Iya. Jadi dia agak kecil gitu. Agak kecil, ada gripnya yang kayak gini nih. Ada gerigi-geriginya nih. Jadi itu ukurannya 0,5 tapi keras. Dan saya suka yang kayak gitu. Jadi secara ininya tipis, secara ketebalan ininya, tapi secara kepadatannya nggak bisa digituin, nggak bisa nggak lentur gitu. Kayak gitu. Tapi itu masing-masing seleranya ya? Iya, masing-masing ya setiap pribadi ya punya preference yang beda gitu kan. Kalau saya lebih suka yang tadi yang saya sebutkan. Ada yang sukanya yang 5 mm kan biasanya gak malah gitu kan. Ya udah apa-apa pakai aja. Oke. Main jenis lagu apa aja yang penting ya istilahnya kenyamanan kita dulu lah nomor 1 gitu kan. Betul. Cuma saya perlu ingatkan untuk main gitar untuk awal-awal nggak bakal ada kenyamanan gitu. Iya, betul. Awal-awal pasti sakit dulu ya. Jadi nanti untuk awal-awal jangan mencari kenyamanan dulu menurut saya karena itu masih ya mencari di saat saya udah nggak sakit, udah merasa oke, siap melanjutkan untuk latihan selanjutnya. Nah, baru di situ kita bisa mencari apa sih namanya kenyamanan kita sendiri gitu, entah picking tadi, gitar tadi atau yang lain-lainnya. Oke. Nah, sebelum tutup, ini udah waktunya panjang sekali nih. Ya. Kemarin kan kita sudah latihan ya ada akor C, G, F, dan picking. Nah, kira-kira nih kayaknya teman-teman udah pada jago nih kan, udah dilatih di rumah. Apalagi step setelah itu? Oke, untuk latihan selanjutnya ya. Kalau dari saya mungkin bisa dimulai dengan fingering yang disebutkan. Gimana tuh? Kan biasanya kan kalau chording kan udah pada searching kan, udah tahu nih selain dari CFG apa ya gitu. Kalau dari saya langsung masuk ke fingering. Jadi kita posisikan di sini nih. Oke. Setiap jari, setiap fret dari ini di fret 1, dari tong 2, jadi 3. Oke. Perlu diingat juga yang kemarin sudah diajarkan adalah alternate picking-nya harus dilatih juga ya. Jadi bisa kita padukan nih. Itu gini, bunyinya pelan-pelan aja. Pitching-nya down up, apa up down? Iya, down juga. Oh ya, saya nggak ngeliatin ya tadi. Nggak kelihatan. Ya. Jadi pickingnya juga
Oke. Ya, Nah. saya kecepatan ya. Cukup, Sorry ya. nggak apa-apa. Iya. Bisa. Mungkin bisa dengan tempo pakai metronom ya, mungkin bisa diatur waktunya, jadi nggak usah terlalu cepat juga. Bisa kalau mungkin udah bisa nih ya, baru dinaikin. Kalau awal-awal nggak usah terlalu cepat gitu untuk fingering. Nah, fingering ini juga nggak melulu bentuknya seperti ini gitu, bisa juga divariasikan kayak ini kan saya menggunakan angka ya 1 2 3 4, bisa 1 3 2 4, bisa 1 4 2 3, atau 3 1 4 gitu, bisa aja nanti bermacam-macam gitu. Itu juga perlu dilatih, misalnya 1 3 2 4 1 3 2 4, ke bawah juga sama. Nah, kalau fingering ini nyatanya terasa mudah bagi teman-teman yang mungkin sudah lewat basic ya. Ada satu trik yang diajarkan oleh guru saya juga, di mana kan biasanya kita lakukan fingering itu adalah dilepas gitu ya, 1 2 3 4 dilepas. Kita untuk melatih ketahanan dari jari, kita nggak boleh lepas gitu. Kita jangan lepas. Jadi seperti ini ya. Oke. Gitu. Jadi tetap lengket di senar. Itu untuk fingering kita juga melatih supaya lebih rapet gitu. Oke, sip. Oke. Nah, selanjutnya ada, kalau dari saya udah nggak mengajarkan chord lagi ya, karena tadi mungkin sudah lewat basic ya. Mungkin kalau ada kan ininya chordnya bisa belajar di situ. Ya, nyari buku chord ya. Kan di Siklef course ada. Nah, untuk yang kedua perlu diingat untuk menyerasikan atau menggabungkan tangan kanan dan tangan kiri. Ini cukup penting sih menurut saya, menyeragamkan tangan kanan dan tangan kiri. Gimana sih latihannya? Kan tinggal main aja gitu, enggak, itu ada latihan terkhususnya. Jadi secara pelan-pelan saya tuntun, yaitu pilih di mana aja nih fretnya, kita melakukan alternate picking ya, tapi yang membedakan adalah pickingnya harus bareng, nggak boleh keselipet. Jadi seperti ini kalau dicontohkan. Boleh kalau sudah, maksudnya pakai metronom lagi, kalau udah lancar boleh ditingkatkan kecepatannya gitu. Itu bisa diulang sampai sepanjang fret. Itu jadi itu untuk melatih keserasian dari tangan kiri dan tangan kanan. Gitu. Mantap. Oke, itu latihan yang bisa dilatih di rumah sama teman-teman semua. Dan hari ini banyak banget pengetahuan yang kita dapat seputar gitar, tentunya bersama dengan Kak Kevin. Asik ya. Nanti mungkin kita bisa minta Kak Kevin untuk main gitar kan. Ya, nanti itu ada sesi tersendiri lah. Yeah. Oke, terima kasih Kak Kevin. Ya. Terima kasih buat sharing ilmunya. Dan buat Siklef Family, tetap bersemangat untuk berlatih. Tentunya kalau kita lihat video ini berlatih gitar ya. Tetap semangat untuk berlatih gitar, jangan pernah berhenti, karena segala sesuatu yang kita dapatkan itu harus ada perjuangan. Ya, jadi tetap semangat, dan kalau mau beli gitar, ingat tips-tipsnya tadi yang diberikan sama Kak Kevin. Oke, terima kasih Siklef Family, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.